kita ngomongin ini banyak loh rookie yang mereka bawakan. Tapi ternyata rookie-rookie ini ketika kesempatannya ada, mereka juga udah siap. Nah itu dia tuh yang aku suka ya dari mindsetnya member rookie-nya Liquid ID. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Betul? Banyak loh player yang naik dari MDL ke MPL. Tapi siapa yang pertama? Belum tentu semuanya. Jadi sebenarnya cuma 1-2 ya bro. Tapi ini benar-benar cepat main. Ada di sana, tapi oke kita akan fokus lagi ke dalam ban and pick. Game yang kedua, Bunny Game. Langsung ditutup lagi di sisi lumayan, ada chip dan juga Init yang sama akan ditutup. Oke. Karena sekarang kita udah melihat Eve-nya di band. Berarti emang EVOS Glory tahu kalau second pick bisa jadi malah tim Liquid ID nih yang ambil dari Eve-nya. Mereka menolak untuk beradu mid laner yang bisa menciptakan sebuah jarak yang begitu jauh sebenarnya. Dia mau main aman nih untuk melakukan ya. Oh, nggak ada highlight. Yang tadi jadi bersik ya. Iya. Sangat haran. Tapi berarti Arnoldnya mau dilepas kah? Karena tadi di game sebelumnya ditutup nih. Arnold itu Link gimana? Karena sekarang seperti yang kita tahu, itu dia Link dan juga Nolan yang akan ditukarkan. Apakah Link akan menjadi first pick dari EVOS Glory? Sudah melihat Link dari Fabian tadi seperti itu? Mungkin boleh dipertimbangkan harusnya. Tapi mereka ready nggak nih ketika Fabiannya menggunakan Nolan? Karena bahkan tadi udah masuk ke isu victory dari tim Liquid kan? Iya. Berarti kita udah tahu se-power apa Fabian dengan Nolannya itu yang harus dipertimbangkan? Atau mungkin mereka punya opsi lain? Dan tetap dari Link ya? Tetap harus sih. Karena ya kita udah tahu lah power dari Linknya Fabian tadi sepertinya mencoba mengerikan. Ya, better kasih Nolannya aja. Tapi kayaknya nggak bakal langsung Nolan dari sini. Harusnya bakal hero yang bisa menemani Link. Harit mungkin yang bakal di-deny. Karena seperti kita tahu, Link Harit itu powerful banget dia dalam sebuah line up. Yap, bisa diambil salah satunya ya. Atau dari tim Liquid ID mereka ingin memainkan strategi yang cukup berbeda, mereka juga bisa coba untuk ambil Matilda sih. Kenapa musuh banget Matilda sekarang? Apalagi nanti kalau misalnya bisa dikombinasikan dengan hero-hero yang sama powerful-nya ya. Oke. Matilda. Tapi Matilda juga membuka banyak potensi untuk draftnya sih, namun Arlot dulu kayaknya. Karena seperti kita tahu ya, kalau Link Matilda kadang nggak jadi combo. Matilda itu cocoknya sama fighter-fighter soalnya. Benar sih. Fighter ya, Alpha mungkin bisa saja dibawakan oleh tim Liquid ID. Tapi sejauh ini dengan Arlot aja menurut aku udah sangat berbahaya ya. Ini dua mobility yang dibawakan berarti oleh tim Liquid ID. Dan jawaban seperti apa, Bro, untuk menghadapi mobilitas cepatnya? Lunox boleh sih untuk memenangkan match up melawan Haritnya. Oke. Plus 1 nih, next skill laner kayak udah bawain duluan. Karena ini udah di-ban, menurutku ya opsinya makin dipersempit lagi sih. Tergantung Saikot sepedanya main apa nih. Kalau misalkan dia harus bawa Teresa di atas picknya, kayaknya bawain aja. Teresa Lunox kah? Paramis ternyata. Ya, sebelum ditutup seperti di game sebelumnya, Paramis untuk bisa mendelay ya damage yang masuk dengan Netherrealm ya. Atau mungkin side jobnya juga bisa narik ya. Dan tapi ini dari Liquid ID juga masih bisa terjawab sih. Midlane mereka bisa cari dulu. Midlane damage. Tadi Aurora sempat bawain draft yang bagus banget sepertinya. Tapi 3 pick dari yang tadi sempat di-ban loh sama tim Liquid ID. Arlot, Tesla, dan Paramis. Tapi Nolan dulu. Karena kita tahu sendiri, Fabian F-nya fracture, jadi Nolan langsung sebelum dihilangkan. Fracture 9 detik dengan 40% cooldown reduction. Kalau kalian bikin Magic Shoes, dapetin purple buff, bikin Hunter Strike, punya End of Battle, lengkap sudah dalam 9 detik. Iya, dan masuk ke Benny. Buat sekarang tim Liquid ID harus segera menutup potensial seperti Lunox yang tadi sempat dibahas juga. Karena untuk head-to-headnya akan lumayan repot nih hadapan dengan Lunox. Ya boleh sih Lunox dulu gitu kan untuk ngebuka respon dari EVOS Glory juga. Karena udah pasti di sini EVOS Glory kalau ngomongin magic damage juga mereka masih minim banget. Atau jangan-jangan Nako nanti yang akan membawakan Elis. Oh, Elis terus ya lo. Tapi kalau Elis scalingnya 2 sih sayangnya. Ada Link ada Elis, jadi kayak bertolak belakang ya. Iya, prioritas warningnya sangat-sangat berebutan. wasted banget, sangat berebutan banget. Jadi mungkin Brody oke harusnya.
Brody. Mungkin bisa jadi opsi atau gantian nih bro. Mereka bisa bawa Ruby. Ruby sebagai gold laner Ya, yang tadi. di saat mereka butuh magic power. Karena nggak ada yang bisa bersedia di sini. Oh iya, mid-nya udah ini ya, udah para bisa. Udah, ya utility kebanyakan untuk orang sendiri. Apa responnya nih dari EVOS Glory dengan sudah menutup juga karena dari ke sana? Yes, skill. Apakah akan memunculkan hero top globalnya? Source yang pertama dia gunakan terakhir kali muncul sebelum adanya meta Assassin Jungle sih. Kayaknya kalau di meta Assassin Force walaupun ada Wings by Wings tetap dikejar sih. Masih bisa sih. Masih dia tetap kejar soalnya. Lumayan beresiko dan agak susah ya untuk targetnya juga PDAK dibandingkan dengan Real Manipulation karena sama-sama area of impact tapi impactnya akan cukup berbeda. Dan sekarang dia yang mulai tadi pilihan mereka tuh adanya lawan sisi belakang mereka tapi dalam Valen dan Karena Valen juga sejauh ini emang gak dihilangkan ya udah. Ya udah daripada ambil hero-hero yang punya resiko tinggi, yang punya dash dikejar sama Link, Ya ambil yang ada dashnya. jadi banyak ya yang bisa di copy juga dengan AMU-nya. Ya. Ada Nerlil, ada Penalty Zone, bahkan kalau Tempest of Blade ke kondisi tertentu bisa aja kalau Butuh dia juga panas. sih benar. Iya. Kali aja untuk menghindari imun effect ya. Hah? Sehingga nantinya dia masih bisa balik time sedikit. Tapi ini responnya Felix saja Wah. dibawakan oleh EVOS Glory. Nambah defense pun dong. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah Widdy akan membawakan Kufra sebagai counter setup terbaik ketika berhadapan dengan Kaja? Kura ya. Menarik sih kalau kita ngomongin ke arah Kura, bisa nangkep. Kufra ngejawab juga Kaja, ngejawab banget untuk Link, tapi tidak begitu 100% dengan Paramis. Iya, counter setupnya oke sih sebenarnya kalau kita Atau kalau mau main counter setup yang kejam, langsung aja. kejam. Kejam sekalian Valentina gitu. Udah ada Valentina di kanan, Carmilla juga sekarang di bawah. Kaja narik siapa? Tiba-tiba di belakang ada lingkaran. Itu jahat sih bener sih. Lihat sih ya. Yang terakhir adalah tim Liquid tadi Lolita. Lolita? Oh, mereka mau melawan setup dari Kajanya dengan Lolita dari Widdy. Aku pun pernah nge-state bahwa Widdy Hah? yang paling bisa so far di MPL ID itu Oh, bisa iya. maksimalin Lolita di 2 menit awal. Aku ingat banget statement itu ya. Dan Harit bareng sama Lolita shieldnya akan semakin lebih luar biasa. Even sekarang Lolita sudah di-adjust sedikit nih Hah? dari shield effect-nya. Shieldnya udah diturunin. Yang sebelumnya 60% magic power, sekarang cuma 20% magic power. Tapi shield tetap bisa didapatkan dari persenan maksimum HP. Ya, dan itu bukan satu-satunya impact yang bisa dikasih sama Lolita ya. Iya. Masih ada banyak banget gaya aja sama Males yang mungkin bisa counter langsung di fight yang bakal Hati-hati, dibuat. hati-hati penetrasi bisa dipantulin 50. Waduh. Akan jadi seperti apa ini dengan deretan hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Sejauh ini game yang pertama Fabian dan kawan-kawan berhasil menguasai lane knockdown, tapi di game yang kedua masih terbuka kesempatan pula untuk EVOS Glory. Kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes, kalau gitu kita buktikan di game yang kedua. Ini dia untuk game yang kedua. Tim Liquid tadi dengan 1 poin dari Power Glory yang masih mencoba untuk melakukan pengejaran. Dan off-flicker yang dibawakan, ini bakal banyak banget permainan ofensif ataupun defensif itu dengan Liquid ini. Wah, ini untuk tim fight panjang ya. Wow, oh, hehehe, memicu sedikit ya skill ternyata di sana dengan recall-nya. Dia batalkan terutama untuk sekarang karena ada Inspire juga dari sisi reduction dia bakal sedikit lebih mumpuni. Tapi Cloud pun semenjak terkena pok damage yang begitu luar biasa. Mau nggak mau dia harus clear cepat dibandingkan dengan menahan wave minionnya. Wah, ini menarik banget ya di area lainnya. Tapi begitu pula untuk sisi gold lane. Kedua adalah sisi gold laner yang pasti punya urutan yang cukup ketat dan begitu pula untuk di sisi XP ternyata bakal jadi team fight yang menarik. Ini Rapture ya, dan juga Weapon Master dan Natko. Dia akan coba bermain dengan ofensivitas. Tapi di satu sisi lain juga kalau kita lihat rotasinya lagi-lagi untuk Yeskiel. Dia akan masih ditemani oleh Widdy karena tadi untuk urusan clear wave Faris dan KJ ini cepet banget loh. Iya, kalau ngomongin clear wave ya, itu akan mempercepat mereka juga untuk masuk ke area team fight. Debut pick tadi dari seorang Cyclops dan dari belajar Melon. Oke, Iron
Berhasil mundur tadi dengan satu progres yang dia miliki dan juga ada bantuan dari Willy. Ya, masih aman sejauh ini karena kedua sisi robotnya hadir juga di sana. Belum ada level yang keempat memang membuat mungkin untuk instant station sebelum sudah diamankan ya dengan flying shot. Tapi ketika masuk ke area turtle, ini akan menjadi penentuan untuk Fabian sendiri terutama. Rafael masih ada foto tapi sepertinya dia ingin mendapatkan ke arah satu tonton tersebut. Siapa yang mendapatkan dan Fabian menjadi korban untuk kali ini dari Fabian untuk diwakil kita coba lihat. Yeskiel diusir jauh banget. Buy one get one, satu turtle dan juga satu sosok jungle. Itu bonus yang mahal banget sih. Karena Fabian akan kehilangan powernya bro. Karena tadi pas banget ya penalty zone dari Psychots, dia benar-benar on point banget juga. Dan kebetulan yang kena langsung pemegang Retribution. Sehingga pas tadi SKL mungkin mau respon pakai Netherrealm belum sempat tuh. Baru digunakan dan itu yang membuat 1.300 gold bahkan leading dari EVOS Glory early game yang cukup manis akhirnya mereka dapatkan. Tidak kena sepertinya tadi ya. Tuh, masih cukup aman sejauh ini, tapi udah 2 kali berarti Energy dipaksa untuk pulang. Kembali ke Arabis melakukan recall, dan ini menandakan pressure yang sebenarnya sudah dibawakan oleh EVOS Glory. Kalau ngomongin pressure sih lagi-lagi ya, karena seperti kita tahu Koko KJ Matrix punya win rate yang cukup tinggi 67%, 2 kali menang, 1 kali kalah. Ini combo yang mengerikan banget karena siapapun yang tadi dengan Divine Judgment kemungkinan besar bisa menerima damage yang berlipat ganda juga dari Benrage. Ya, ini jadi jawaban atas mobilitas tinggi ya yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Siapapun yang coba untuk mendekat bisa banget ditarik, tapi jangan sampai Nah, itu dia tuh. team fight. Jangan sampai pas siapapun yang ditarik tiba-tiba WD-nya respon Nah, itu dia. dan Benrage malah mantul ke arah Nako. Nah, yang tadi aku bilang juga ya, ketika tim fight itu bakal beda lagi ceritanya. Ketika tim Liquid ID bermain dengan 5 pemain, efeknya bakal beda. Mereka punya 16, mereka punya Guardian Reflections. Itu bakal jadi masalah buat EVOS Glory. Sejauh ini masih dengan tempo yang cukup tenang, masih dengan EVOS Glory yang memegang ya sebagai kendali permainan, karena mereka juga akan coba untuk setup di area turtle. Oke, setup seperti apa yang akan mereka buat. Karena Yeskiel sekarang masih tidak dia cancel dari sini Netherrealm-nya. Dia ingin team fight yang imbang, dia ingin team fight 50-50. Tapi sekarang Fabian memilih untuk mengambil Rocktail dan dia jangan sayang-sayang fracture karena memang cooldown-nya sangat-sangat singkat. Yep. Jadi udah balik ulti ya. Hei, di tempat lain ada satu di pajak pada yang sudah diwakilkan dan ternyata masih ada sebuah kapal lagi yang sudah diberikan oleh rekan-rekan PBS saja diwakilkan dan sekarang ada Rabia udah langsung terlihat satu sejauh ini dan ternyata untuk sekarang Anabel yang masih lebih mau pergi ke arah mana di mana arahnya masih ada melengkak-lengkak untuk bisa menghancurkan karena beberapa pemain dan sekarang Rabia hampir saja tapi ternyata Anabel bisa menyelesaikan depan untuk sekarang Yeskiel. Lejap juga, hei! Sampai terakhir hampir saja ditarik, Iron Shiki masih selamat. Oke, waktu itu kemudian apa itu dia? Fight yang bagus banget dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Glory bisa dibilang counter yang mampu mereka sampaikan dengan baik. Anabel sebagai finisher mendapatkan 2 poin eliminasi dan hanya Liquid. Mereka harus kehilangan beberapa pemain karena tadi Netherrealm dibuka di awal sama Yet untuk nge-save WD-nya. Ya, Link dan Anabel unggul beberapa level kali ini. Sofian, targetingnya mungkin tadi ya terlalu banyak banget resource yang harus dilontarkan ke dalam set. Arahnya Final Slash dikeluarkan dan hanya ada Psychot di dalam rumput. udah dia nggak mau engage lagi sih kayaknya cukup ketika melihat kehadiran dari Anabel, bahkan Anabel nggak trigger untuk menggunakan satu versus lainnya. Iya, benar-benar tahu banget ya untuk kalkulasinya seperti apa, tapi sudah mulai digital nih. Shiki akan tinggal sama teman-temannya dari tim EVOS Glory yang akan segera menuju ke Turtle, mungkin untuk membuat konten. Setup seperti apa yang akan dibawakan karena masih Psychots dengan permainan tarik ulur resetnya dan akhirnya take over sama Fabian. Tapi Dreams udah mulai terlihat flickernya bersama lagi Raiders-nya. Itu dia imigrasi pemain dari EVOS Glory sudah mulai hadir juga. Mereka siap untuk bisa menarik salah satu pemain dari Liquid oleh tim Liquid ID. Siapa lagi akan menjadi korbannya karena Widi tertinggal di bagian belakang. Sekarang Widi malah seperti yang dengan sangat cepat. Masih ada efeknya The One tadi di deretan pemain-pemain EVOS Glory. Yes, gak ada lagi Guardian Reflection ya untuk menanggung damage dari EVOS Glory. Secure total yang kedua menjadi masa depan yang lebih cerah lagi. Ya, mendapatkan pertukaran juga di hadapan lane karena Nako maksa untuk menghancurkan barang turret outer. Mungkin masih bisa defense dikit sama Yeskiel, tapi lane-nya adalah turret dan juga turtle. Masih untung buat EVOS Glory. Mereka juga menuju ke 2000 gold lead. Wah, ada Joseph, Emil ID X Streamer.
Kalau cewek kalian semangat, kalian berangkat semangat. Ya iya kan, timbal balik gitu, timbal balik ya kan. Halo, belum beda ya? Iya. Begitu juga nih kalau official stream mana FPL ID teman-teman ya. Iya. Karena langsung memberikan gelar penuh ya teman-teman dari iPhone Glory. Jadi kesempatan terakhir mereka bisa dibilang. Karena Nah, tuh baru sadar tuh dia tuh. Tuh, Iya, baru sadar. Hai. Gitu. Nah, baru sadar deh. Iya. Oke, dan kembali lagi ya kalau kita ngomongin dari arah gamenya. Sejauh ini tim panjang-panjang sini yang masih merepotkan iPhone Glory dan winning sebelum masuk. Yang depan yang lain juga dikeroyok begitu tapi ada doang. Sudah dikeluarkan pula dan Federer tadi udah langsung terpampang nyata namun sekarang Rip malah merasakan akibatnya ada penggerak dari Fabian mulai begitu akhirnya untuk bisa maju. Tapi ternyata Narko membalaskan keadaan. Ada satu lagi tapi sampai dikeluarkan tapi tidak ada apa masih lebih dengan agresivitas yang dia miliki. Annabelle, tajam banget nih untuk melihat mangsa yang ada di bagian belakang. Rims memang tumbang ditekankan dengan sosok Aran, tapi ini Psychoc sih yang pertama jadi spotlight di game kali ini. Memang ditulis selalu connect ke arah orang yang tepat dan timing yang tepat. Ya tapi ya skill juga tadi timingnya pas banget loh. Pas netherrealmnya pecah dari Force Glory dia baru ambil dulu nih. Dia curi lagi satu netherrealmnya dan dia balikin keadaannya. Itu bener-bener ngedinai kerugian dari tim ID. Harusnya gak cuma satu korbannya tapi bisa jadi 2 atau bahkan 3. Tapi gara-gara ya skill semuanya bisa kedinai. Iya, dinetralisir langsung ya. Power team fight yang dimiliki oleh Force Glory cukup direndahkan tadi. Tapi untuk merendahkan Force Glory mendapatkan Carol mungkin akan sedikit sulit buat sekarang. Annabelle yang kita tahu ya betapa game dia untuk sejauh ini belum terpick up sama sekali. Berbanding terbalik dengan Sofia yang udah 2 kali terpick up. Oke, tapi bayangin deh, 2 kali pick off, Sofia masih bisa mengejar atau mengimbangi level dari Annabelle. Even kalau dari segi retribution di turtle. Dan sekarang, Lordnya ready, Skypiercer juga siap dengan Narko, harusnya mereka akan cari. Ada penalti zone dikeluarkan tapi masih ada flicker dari Wait, dibalaskan kembali. Final selesai connect karena beberapa player akan ada backup dan begitu teman yang ada yang bisa memberikan bantuan terhadap para tapi ternyata teman-teman tertinggal di bagian belakang dengan teman-teman darah dari dua tapi sekarang ada lagi di bawah dan dua di mana lakonnya masih free untuk teman-teman jadi di bagian belakang coba lihat YSL yang tertinggal sekarang. YSL menjadi korban pula. 3 poin yang United berhasil disajikan dan dia memiliki ID. Memegang kerugian yang begitu banyak dan Netherrealm yang ada di YSL tidak akan sepowerful dengan apa yang dimiliki oleh seorang Clockku dan sayangnya Aran harus bertahan dengan 1 di poin judgment. Ya, halo, bakal bete banget kalau misalkan dia terkena efek suppress. Dan Lord akan dapatkan dengan gratis seharusnya. Mobil even dia mendekati Lordnya gak mampu. 4.000 gold lead on the way, 5.000 gold lead di Force Glory. Mendapatkan momentum balik mereka. Sudah mulai mengamuk sepertinya untuk teman-teman dari Force dan sedikit efek. Kaja menjadi musik hero kedua dari Dream sepanjang karirnya dengan 22 kali mix dan 54,55% win rate. Wow, Dreams dari season ke season dia sudah banyak sekali melewati taruhan yang begitu tegang, intens, dan bahkan mendebarkan di MPL lain. Dengan kaca dia memiliki win rate yang sangat tinggi sekali dan itu dia yang akan kita lihat combo kaca Bitrix yang bisa mengeliminasi siapapun dengan sangat cepat, apalagi Dreams flickernya ready nih. Flicker kejutan ya yang bisa diberikan. Dan sejauh ini aku juga tahu banget nih timing untuk menghindari Guardian Reflection ya, karena sebenarnya kan bahaya banget ya Guardian Reflection malah bisa menjadi ancaman murah bagi para pemain Force Glory yang sejauh ini Lordnya bisa dibawa dengan sangat baik. Kalau emang mereka dalam keadaan yang buruk tapi di depan ada Fabian akan menjadi satu lagi solo kill. Annabelle menunjukkan kelasnya solo kill terhadap Fabian dan sekarang di Fight Judgment mendapatkan YSL. 2 poin hilang di waktu yang cukup singkat dari 2 area yang berbeda. Dan ini bakal jadi bahaya. Fabian hilang untuk 3 kalinya dari YS. Sebagai damage dealer yang diharapkan di match kali ini juga tidak bisa ikut menjaga defensif area yang milik. Renner apa dia masih dalam tubuh daerah memberikan efek kecil dan mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena best lagi dari bagian tengah. Sementara sekarang targetnya apakah mereka atas dan benar saja. Benar saja masih bisa terusir ternyata dari Demolish kali ini kembali sudah 5 poin mereka yang cukup kuat. Masih ada harapan pastinya untuk tim Liquid ID sendiri. Tapi jelas dengan kehilangan base dari area milik ini Force Glory pun bisa memaksa peperangan. Mereka bisa memaksa Turtle Band dan juga Orange Buff jadi milik mereka. EVOS harus maksimalin advantage mereka sih. Mereka dapat 1.500 gold lead.
dengan next slot yang seharusnya nggak bakal dikontes sama tim Liquid ID, mereka bakal mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. OTF 10.000 gold bahkan. Kalau nanti mereka udah unggul sekitar 8.000 gold ke atas dan tidak melakukan team fight, tim Liquid ID bakal lebih nyaman gitu loh untuk menuju lane game apalagi melakukan defense. Karena ingat, ada Harit di sini yang memiliki power di lane game juga. Tapi tidak melupakan Evos Glory dengan pick off-nya sehingga membuat parameter agar tim Liquid tidak bisa ke area jungle. Iya. Wishing Lens juga udah ada di kalangan dari sekarang ya. Yang sendiri sebenarnya untuk meltdown di sini online tuh kalau Cyclops yang selalu jadi ancaman. Tapi Blade of Despair juga udah dimiliki sama Havel. Aduh. Jangankan solo killing di Favian, Amarku pasti bakal terancam dia. Benar, karena Favian udah sampai ke arah Legends Lord ya. Tapi bro, untuk lihat skill sendiri, apakah masih worth it untuk mengambil ke arah Underdog? Dengan adanya Banisher yang bisa langsung clear begitu cepat ya? Kayaknya masih oke sih buat sekarang, tapi jangan buru-buru kayaknya untuk digunakan. Oke. Ya untuk react aja, kalau misalkan Evos buka baru, nanti SKL buka juga. Makanya untuk memperpanjang timnya aja ya. Sejauh ini, karena sekarang Lord mungkin akan langsung diikat ya. Gak bisa mereka berdekat main dari tim Liquid ID. Udah pasti. Karena kalau mereka membuka ke arah dari Lordnya, ini bakal merugiin banget buat teman-teman dari tim Liquid ID. Wah, Mereka fresh juga bro. betul, udah pasti. Karena mereka udah 10.000 gold lead. Dan sekarang aku memiliki 1 buah Rose Gold Meteor. Aduh. Udah bakal susah banget nih buat ditumbangin sama Air Shiki. Dan sekarang, tanpa Holy Crystal, apakah tim Liquid ID mampu untuk menahan Lord NH yang akan bergerak ke area mid lane? 3 lane push akan coba dijalankan oleh Evos Glory on the way 10.000 gold lead. Ya, dan ini cukup berat ya buat tim Liquid ID memberikan pertahanan mereka dengan high ground defense yang tidak terlalu powerful. Yap. Untuk skill akan serahkan ke arah Lord yang terlebih dahulu dengan Evos Lord yang akan coba untuk mencari ancaman-ancaman Lord termasuk seperti ini dengan Drake. Wajib penjelasannya berhasil menarik. Karena satu player di mana Wiki yang berkali menjadi korban tidak akan ada lagi gol yang flex, tapi dalam episode-nya Konek ada beberapa player sekarang mereka diusir jauh banget arahnya menjadi korban pula dengan ada wave udah langsung dikeluarkan, tapi mereka sepertinya kehabisan dari wave minion untuk sekarang ada wave minion yang kembali masuk akan ada mereka berpeluang untuk bisa melewati kemenangan karena hanya 3 player yang berhasil dikeluarkan kembali 3 player terakhir dan tim Liquid ID mereka masih